panitia kan udah siap banget ya, nyiapin segala sesuatu. Saya pengen nanya, ada meja pendaftaran jodoh nggak di sini? Ini malam nih bisa jadi memecahkan rekor muri Riau hijrah status. Sebelum mulai, oh ya, teman-teman boleh saya izin snapgram dulu. Bentar. Ntar dulu, ini udah pada nge-follow belum nih? Wah, ntar handphone saya hang ya. Udah ya, udah di Instastory. Yang belum follow. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Pekanbaru? Masih pada betah? Betah menjomblo? Nih ya, tadi tuh saya dari bandara terus ke tempat penginapan ke sini. Saya ngelihat kayaknya nggak lama lagi Pekanbaru nih bakalan macet seperti Jakarta. Dan solusinya cuma satu, kurangi jomblo. Biar kendaraannya efektif. Naik motor berdua. Karena kalau kita naik motor sendiri, pasti nggak akan jalan. Tersangkut oleh masa lalu. Ini judulnya juga move on ya. Berat judul move on. Saya juga lagi belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama saya mau ngucapin terima kasih banyak kepada orang tua kita di sini, para ustaz, para guru. Ini banyak teman-teman yang luar biasa dari Kairo ya. Dan mereka di Kairo itu juara-juara semua, kecuali saya. Dan saya mah di Kairo kerjanya keliling-keliling. Antara satu kafe ke kafe yang lain. Bukan berdakwah, ngopi. Tadi ketemu dengan beberapa ustadz yang pernah kuliah di Mesir. Saya jadi ciut, tahu gini mending mereka aja yang ceramah, saya hadir di tengah-tengah. Tapi Masya Allah saya dikasih kesempatan dan sebuah penghargaan bisa berdiri di sini di depan teman-teman semuanya untuk menyampaikan kata-kata yang mungkin gak jelas. Jadi sabar ya, kalau saya nggak jelas. Memang dari dulu juga kayak gitu. Makanya dakwah saya juga nggak terlalu jelas. Tapi alhamdulillah nggak jelas juga didengar ya. Alhamdulillah. Nggak jelas di follow ya. Alhamdulillah. Cuman teman-teman jangan berkecil hati ya kalau followersnya dikit. Dan jangan terlalu bangga kalau followersnya banyak. Nanya sama temannya,
Followers kamu berapa? 1000. Wah, hebat, baru seminggu buka akun udah 1000. Kamu? 1. Hah, udah 5 tahun masih 1. Emang siapa? Istri. Share. Seribu tapi statusnya nggak ada yang jelas ya. Buat apa? Mending 1 tapi halal. Kamu berapa? 2. Hah? 3. Rame ntar jadinya. 1 aja. Teman-teman yang dirahmati Allah, makasih banyak. Jazakumullahu khairan jaza. Barakallahu fikum. Makasih banyak buat semua teman-teman yang cewek-cewek solehah, jomblo fisabilillah, yang cowok-cowok jomblo fisabilillah. Mudah-mudahan kita doain Pemda dan Pemkot Riau dan Kota Pekanbaru. Pasar teh pekannya. Pekanbaru akan memfasilitasi para jomblo untuk hijrah status. Setuju? Amin. Di Bandung kita bakalan ngadain acara nikah bareng-bareng. Nikah berjamaah. Jadi jangan cuma sholat doang yang berjamaah, nikah juga berjamaah. Cuman kalau nikah berjamaah imamnya banyak. Kalau nikah berjamaah imamnya 1, bahaya ya. Imamnya banyak. Makasih ya teman-teman semuanya. Ada anak-anak komunitas yang luar biasa, anak skate, anak BMX, anak motor, anak Vespa, anak mall. Semua kalian luar biasa, barakallah. Saya merasa bangga ada di antara kalian semuanya. Teman-teman, malam ini kita coba renungkan beberapa kisah tentang gimana hidup kita itu jadi mudah kalau kita dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Semua masalah yang kita hadapin dalam hidup itu awalnya gara-gara kita jauh dari Allah. Jadi kalau saya menganalogiin kayak wifi, ya. Wifi itu kan ada modemnya tuh. Dan ada jarak jangkauan modem itu. Sinyalnya sampai seberapa jauh. Sebutlah misalnya sinyal wifi di rumah kita yang unlimited itu 50 meter. Kita pakai handphone. Karena dia unlimited siapa aja boleh masuk. Dan dikasih password. Kita bisa masuk. Tapi kalau misalnya kita jauh dari jangkauan modem. Jangankan untuk buka YouTube. Untuk nge-googling. Untuk update status. SMS aja gak sampai. Kenapa? Karena kita jauh dari pusat sinyalnya atau modemnya. Tapi kalau kita masuk dalam area modem itu, kena dapat sinyal wifi, kita bisa ngapain aja, apalagi unlimited. Kita bisa nonton ceramah-ceramah yang luar biasa dari Ustadz Abdul Somad. Kita bisa dengerin ngajinya Syekh kita, Syekh Cilik Adinda Rashid. Kita bisa ngelihat status atau kepoin Instagram mantan. Dia lagi ngapain ya sekarang? Udah 2 tahun gue putus sama dia. Siapa tahu dia nyesel. Ya. Cari. Ternyata nama itu gak ada lagi di Instagram. Kepo kan? Stalking satu-satu. Oh ya udah deh kalau gak ada nama itu, nama musik kesukaan dia. Cari. Terus gak nemu juga nama makanan kesukaan dia. Cari. Nama jalan di depan rumah dia. Semuanya dicari. Akhirnya nemu. Pas nemu. Ternyata postingan terbarunya dia di atas pelaminan. Lagi nemenin kakaknya yang nikah. Oh, masih ada harapan. Artinya kalau misalnya kita dekat sama modemnya, sama pusat sinyalnya, kita bisa ngapa-ngapain aja, mudah. Akses kita ke dunia online tuh gampang banget. Tapi begitu kita jauh, keluar dari rumah sekitar 100 meter, terus kita disconnect, jangankan YouTube, WA aja nggak bisa nge-send. Kayak gitulah kita dengan Allah. Allah itu adalah pusatnya. Semuanya mengitari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sama kayak kita tawaf. Makin jauh dari Ka'bah, itu putarannya tuh makin panjang. Makin jauh, makin panjang. Sehingga kalau misalnya kita tawafnya di luar Masjidil Haram, itu 1 putaran bisa 1 jam. Keliling Masjidil Haram. Sedangkan orang lain udah selesai 7 putaran. Hidup kita kayak gitu banget. Makin kita jauh dari Allah,
Makin kita kepayahan, kesusahan, habis-habisan. Udah ikhtiar maksimal, hasilnya biasa-biasa aja. Kenapa? Kita muternya terlalu jauh dari Allah. Muter itu kan ikhtiar ya. Tawaf itu kan ikhtiar, cuman jaraknya kejauhan. Harusnya kita tawaf mah di sebelah Ka'bah. 10 menit selesai itu. Tawaf 1 putaran, 2 menit, 3 putaran, jadi 14 menit, maksimal 15 menit, beres. Dan gak capek sama sekali. Tanpa sengaja tiba-tiba bisa cium Hajar Aswad. Banyak bonusnya. Bisa megangin pintu Ka'bah. Banyak bonusnya. Tapi kalau jauh itu kita akan santai tapi gak sampai-sampai. Kalau dekat, kadang-kadang emang agak butuh sedikit usaha, tapi cepat. Hidup kita itu kayak gitu teman-teman. Ada orang memilih, udahlah gak usah terlalu fanatik lah, santai aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru juga azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iqamat. Imamnya pasti lama nih bacanya nih. Baru juga rakaat pertama. Baru juga jamaah pertama, nanti kan ada masbuk. Dan seterusnya. Terlalu enjoy. Akhirnya apa yang terjadi? Gak sampai-sampai. Sampai kemana? Sampai kepada pertolongan Allah. Kita muter, kita ikhtiar. Kok pertolongan Allah gak datang-datang? Karena jarak kita terlalu jauh dari pusatnya. Kita tawaf juga emang. Yang kita lakuin mungkin gak salah, cuman jaraknya kejauhan. Akhirnya kita gak gampang mendapatkan pertolongan Allah. Persis kayak analogi sinyal dari wifi tadi. Makin jauh, sinyalnya mulai putus-putus. Lebih jauh lagi, makin putus. Akhirnya kita gak bisa ngapa-ngapain. Dan ini adalah sunnatullah dalam kehidupan kita teman-teman. Sehingga kita coba belajar malam nih, gimana nyamannya hidup orang yang dekat sama Allah SWT. Dan gak usah khawatir, kalau kita pengen dekat sama Allah, Allah itu maha bijaksana. Gak mungkin Allah menghalangi kita dari kesenangan kita. Gua takut nih dekat sama Allah, kenapa? Ntar gak bisa seru-seruan lagi. Bisa banget. Cari deh kalau misalnya pengen kepo hadis ya. Cari hadis-hadis Nabi seru-seruan. Kalau di bahasa Sunda itu namanya ulin. Saya ngumpulin hadis-hadis namanya hadis-hadis ulin. Hadis-hadis main. Emang Nabi main? Main. Nabi itu emang serius terus hidupnya? Enggak selalu. Tapi dalam permainan beliau ada banyak kebaikan. Nabi seru-seruan. By the way, Nabi itu suka touring loh. Bagi teman-teman yang senang motor nih, yang suka touring, lintas Sumatera, Nabi itu suka touring. Dan salah satu adegan Nabi itu touring melewati sebuah gunung yang angker banget. Orang-orang pada takut dengan gunung itu. Kata sahabat-sahabat yang ikut bareng dengan Nabi touring, nyusul gitu. Kan motor Nabi paling depan. Mereknya Onta. Nyusul. Ya Rasulullah, jangan lewat daerah situ, itu angker banget. Selalu ada aja kecelakaan. Kemarin yang terakhir kecelakaan beruntun di situ. Ini kalau analogi kita ya. Nabi cari jalan lain aja. Mending yang sana tuh, rest areanya banyak. Kata Nabi, kenapa? Males. Males dalam bahasa lain takut. Males lewat situ. Tapi Nabi tetap lewatin jalan itu. Ada sebuah gunung yang Nabi mengatakan, gunung ini adalah gunung yang rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunung yang rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi touring sambil ta'aruf. Ta'aruf sama siapa? Ta'aruf dengan alam. Gunung ini kayak gini. Nabi tuh kenal gunung kayak kita kenal teman. Dia tuh orangnya kayak gini, tuh orangnya kayak gitu. Gunung itu orangnya gitu. Kalau gunung yang ini orangnya gini. Nabi kenal dan mencintai seperti Nabi mencintai Uhud. Kami mencintai Uhud dan Uhud pun mencintai kami. Nabi senang touring. Ternyata kalau kita pengen dekat sama Allah, gak usah khawatir akan terjauh dari hal-hal yang kita senengin. Wah, kalau jadi orang dekat sama Allah, ntar kerjaannya di masjid aja, gak bisa main. Kalau teman-teman yang rajin, yang suka main beberapa permainan anak street culture, wah nanti udah gak bisa bunny hop katanya ya. Nanti udah gak bisa ngulik trick skate, nanti udah gak bisa ke pantai, main surfing, semuanya bisa. Aduh, kalau udah rajin ngaji pasti nanti jadi gak boleh lagi ke mall. Boleh. Ngapain di mall? Ngaji. Enggak lah ya. Tidak dilarang ke mall, enggak dilarang main. Saya juga senang main, dari dulu juga di Kairo kerjanya main, walaupun mainnya gonta-ganti. Terakhir sekarang mungkin yang saya paling senang tuh ke laut. Asal ada ombak kan lihat forecast tuh. Oh ombak 2 meter, terus anginnya bagus, pas nih, cari ke laut.
Sampai ke sana ngapain? Sampai ke sana, ombak gulung saya dong, lagi galau. Jadi kalau lagi galau berat, cari ombak yang paling besar. Pelampiasannya kepada ombak, bukan surfing, minta digulung. Jadi teman-teman tetap bisa seru. Toh saya juga alhamdulillah main dengan teman-teman anak motor di Bandung kan. Teman-teman komunitas motor ini paling luar biasa banyak nih. Satu komunitasnya aja anggotanya sekitar 30.000. Ada Briges, ada XTC, Moonrakers, dan seterusnya. Berarti total 4 komunitas lebih dari 100.000. Dan mungkin orang ngelihat, ini kalau udah hijrah pasti nggak boleh memotoran lagi, nggak boleh main motor. Ternyata mereka udah hijrah masih main motor. Udah hijrah masih main skate. Udah hijrah masih surfing. Udah hijrah masih jalan-jalan. Udah hijrah masih selfie. Tapi cara dia nge-uploadnya di sosial media, dia jaga batasannya. Gimana cara biar upload di sosial medianya eksis tapi nggak melanggar syariah? Diedit. Hidungnya dibikin hidung kucing. Wah, pakai apa tuh? Aplikasi ya. Diedit tuh. Dan hati-hati ya cari jodoh di sosial media. Karena kalau kita lihat, wah ini subhanallah nih, ceweknya kayak cewek Korea tapi berhijab. Matanya Korea, kulitnya Korea, ya Korea banget tuh. Pas ketemu, Masya Allah. Lebih cantik daripada di akunnya. Jadi nggak usah khawatir kalau kita dekat sama Allah tetap bisa enjoy. Buktinya kita tawaf di dekat Ka'bah bisa sambil ngobrol kan. Bahkan kalau misalnya yang umroh itu suami istri terus kepisah sambil tawaf juga mereka masih bisa SMS-an. Mama di mana? Di hati papa. Tetap bisa nyari gitu. Papa kesasar kemana? Nggak tahu nih jalannya nggak bisa pulang soalnya papa pengennya cuma ke hati mama. Wah pokoknya bisa SMS-an sambil tawaf. Berarti dekat sama Allah tetap enjoy. Dekat sama Allah tetap asik. Dekat sama Allah nggak akan hilang sisi serunya dunia anak muda. Makanya tagline akun saya tuh banyak main, banyak manfaat, banyak pahala, sedikit dosa. Saya nggak berani bilang nggak punya dosa. Wala tuzakku anfusakum. Jangan menganggap diri nggak punya dosa, tapi berusaha meminimalisir dosa. Kita malam ini pengen belajar nih, gimana jadi orang yang dekat sama Allah, tapi tetap berstatus anak muda, sehingga nggak ada lagi gap nih antara Islam dengan youth. Islam dengan youth kan selama ini kayak ada gap gitu kan. Kalau udah berislam seolah-olah jadi kaku. Kalau terlalu anak muda jadi kayak kurang soleh. Padahal nggak kayak gitu. Itu mainstream yang kita harus coba rubah. Islam dan youth itu nggak ada gapnya. Justru para sahabat yang awal-awal masuk Islam itu youth semuanya. Usia mereka di bawah 30 tahun. Dan yang hebatnya status mereka sebagian besar jomblo loh. Mus'ab bin Umair jomblo. Itu Mus'ab bin Umair ya, by the way, selebgram Mekah loh. Sahabat Nabi yang pertama bawa Islam ke Madinah itu selebgram Mekah banget. Saking selebgram Mekah itu cewek-cewek kalau Mus'ab bin Umair lewat, mereka bakalan langsung nge-like. Wah Mus'ab gitu. Satu postingan langsung berlomba-lomba pengen jadi first liker. Terus komen-komennya love apa segala macam ke Mus'ab sebelum Mus'ab masuk Islam. Parfum di Mekah yang dipakai sama Mus'ab cuma ada satu. Orang lain gak ada yang pakai parfum itu. Jadi kalau Mus'ab ganti baju terus mau dicuci, orang lomba-lomba pengen nyuci baju Mus'ab bareng baju dia supaya parfumnya pindah ke baju mereka. Segitu banget coba. Apakah dia tidak solih? Solih. Bahkan termasuk salah satu syuhada dalam perang Uhud. Tapi apakah dia menikmati masa mudanya? Tetap enjoy kok dengan masa mudanya. Jadi kita hilangkan rasa khawatir kita tentang gap antara Islam dengan youth. Dekat kepada Allah tetap bisa enjoy. Dekat kepada Allah tetap bisa asik. Saya pernah waktu lagi kuliah di Mesir, sholat di salah satu mall, di basementnya gitu. Terus waktu itu sholat maghrib. Sholat maghrib, yang jadi imam anak muda, pakai kaos, pakai jeans, terus rambutnya agak-agak panjang gitu. Saya agak-agak suzon. Wah, salah nih imamnya. Jangan-jangan ntar baca Al-Fatihah juga bolak-balik. Kan ada baca Al-Quran mundur atau nggak ada ujungnya. Qul ya ayyuhal kafirun kan yang paling sering itu nggak ada ujungnya. La abudu ma ta'budun terus yang muter-muter di situ. Atau loncat dari surat apa ke surat apa? Kalla sawfa ta'lamun tsumma kalla saya'lamun, loncat tuh. Saya suuzon, ini nggak benar nih imamnya. Merasa diri lebih baik dari orang lain. Ana khairum min. Ini bahaya nih.
Begitu dia takbir, baca Al-Fatihah, itu bacaannya luar biasa. Kerennya kayak Toha Junaid. Saya masih suuzon, wah paling juga Al-Fatihah niru. Ntar ayatnya Al-Ikhlas. Ternyata pas dia baca ayat, saya nggak tahu kalau itu ayat Al-Quran. Kenapa? Belum hafal. Ternyata bacanya di tengah-tengah Al-Quran. Sampai kita pernah ngadain acara sholat tarawih di sebuah kampung. Terus kita baca ayat yang di tengah-tengah Al-Quran. Besoknya tetangga pada komen, jangan tarawih lagi di situ. Kenapa? Al-Qurannya beda. Karena standar selama ini kan tarawih bacanya surat-surat pendek nih. Begitu dibaca surat di tengah-tengah mushaf, mereka bilang komennya Al-Qurannya beda. Ternyata baca ayatnya luar biasa. Setelah selesai sholat, saya kenalan sama dia. Akhi, nama kamu siapa? Dia sebutin. Orang Mesir kan namanya kalau nggak Muhammad, Mahmud, Ahmad. Bener ya Syekh ya? Muhammad, Mahmud, Ahmad. Ini nama orang Mesir. Jadi kalau kenalan nama orang Mesir, nggak usah tanya nama, langsung panggil aja Mahmud. Bukan, Ahmad dong. Bukan, oh Muhammad pasti. Oh iya benar. Orang Arab, orang Mekah tuh kalau manggil kita pasti manggilnya ya Muhammad, gitu kan ya? Kenapa? Itu bukan nama, pujian. Muhammad kan orang yang terpuji. Atau manggilnya ya Abdullah gitu. Jangan bilang, bukan saya bukan Abdullah. Terus hamba siapa? Kalau bukan hamba, Allah. Jadi artinya saya kenalan sama dia. Ternyata namanya Mahmud. Mahmud, kamu hafal Quran? Alhamdulillah. Berapa juz? Ya segitu deh, kata dia. Oh, juz 30? Enggak, 30 juz alhamdulillah dari kecil. Masya Allah, pakaiannya biasa-biasa aja tuh. Pakai jeans, pakai kaos. Selama memang tidak menampakkan aurat, karena emang dia lagi perjalanan. Tapi hafalannya 30 juz ini luar biasa. Oh, saya jadi terbuka. Berarti tetap bisa jadi anak muda walaupun hafal Quran. Bukan gara-gara hafal Quran, jadi hilang unsur anak mudanya. Terlalu muda, jadi tidak ada lagi Al-Quran di dalam pikirannya. Enggak ada gap antara Islam dengan youth. Udah nge-blend. Jadi satu. Kita belajar salah satu orang yang dekat kepada Allah tapi keren itu adalah Nabi Musa. Dekat sama Allah, bahkan dijuluki dengan apa teman-teman? Kalimullah. Kalim itu orang yang ngomong langsung sama Allah. Jadi kalau ada apa-apa tinggal telepon Allah. Dan Allah gak pernah nge-reject telepon Nabi Musa. Pasti diangkat sama Allah. Telepon baru dering sekali diangkat. Nabi Musa. Ini Nabi menurut saya salah satu Nabi yang paling keren nih. Kenapa saya bilang Nabi paling keren? Buktinya Allah sendiri menyebutkan kisahnya di akhir surat Al-Ahzab. Gimana Nabi Musa itu difitnah gara-gara terlalu keren. Selain Nabi Yusuf ya. Kalau Nabi Yusuf kan kerennya beda ya. Kerennya bikin cewek-cewek mati rasa. Coba uji kekerenan saya. Cari jarum pentul, tusuk ke jari. Kalau sakit berarti saya gak keren. Kalau gak berasa, kalau ngeliat Ustaz Hanan kok gak berasa ya ditusuk ya berarti keren. Tapi insya Allah gak ada yang gak berasa. Pasti berasa. Gimana Nabi Yusuf coba? Nabi Yusuf pakai pisau ngiris-ngiris jari tuh. Duh, Masya Allah ini bukan manusia tapi ini malaikat. Pas ngeliat ke bawah berdarah. Ini apa ya? Kok berdarah? Coba. Jadi zaman dulu itu kalau kita pengen bedah gak usah pakai bius. Lihat aja Nabi Yusuf beres. Ini kayaknya harus dijahit nih. Ntar ya panggil Yusuf dulu. Gak ada. Ya udah live Instagram aja deh ngelihat. Langsung bedah. Zaman dulu tuh gampang. Nabi yang soleh tapi keren. Nah Musa juga kayak gitu. Cuman bedanya kalau Yusuf tampangnya keren, Musa itu bodinya keren. Six pack. Kalau kita kan zero ya, zero pack. Nabi itu six pack juga teman-teman. Buktinya hadis tentang perut Nabi itu kan kayak batu yang tersusun kan. Tersusun itu berarti six pack. Jadi kalau ada yang zero pack, one pack, three pack, berarti dia tidak mengikuti sunnah Nabi. Jadi six pack, ini saya nahan nafas dari tadi. Jadi six pack itu adalah sunnah Nabi teman-teman. Jadi jangan cuma dilihat sunnah Nabi itu adalah hal-hal yang sifatnya ibadah. Tapi juga penampilan Nabi, six packnya Nabi, beraninya Nabi. Nabi pernah ngejar satu malam ada suara di luar kota Madinah. Para sahabat aja nunggu rame-rame baru datang ke sana, ke sumber suara. Nabi pergi sendiri gak pakai baju coba. Gak sempat pakai baju udah langsung ngejar suara itu. Dan Nabi pernah ngerjain setan loh. Ada yang pernah ngerjain setan? Ada setan kayaknya baru hijrah. Jadi belum pengalaman gitu mau godain orang lagi sholat. Nabi lagi sholat, si setan ini datang nih. Wah ini kayaknya ada yang lagi sholat, gua godain deh. Gak tahu kalau itu Nabi, namanya juga baru hijrah. Wah ada yang lagi sholat, digodain sama dia. Begitu Nabi selesai sholat, dipegang tuh setan, di uyel-uyel gitu sampai jadi bola. Diikat di tiang masjid. Besok paginya anak-anak kecil nih datang, Nabi ini apa? Udah terserah kalian mau diapain. Main bola. Ternyata bola pertama itu adalah dalam sejarah Islam. Tapi bolanya bukan dari karet, dari setan.
Terus dilepasin sama Nabi, kata Nabi, kalau bukan karena saya ingat doa saudara saya Sulaiman, akan saya biarin nih setan jadi bola yang dipakai tendang-tendangan sama anak-anak Madinah. Jadi soleh, berani, tetap keren, six pack. Nabi Musa tuh gitu banget, badannya tuh terlalu keren. Saking terlalu keren, Nabi Musa itu nggak pernah memperlihatkan badannya. Padahal kan badan laki-laki nggak aurat ya. Tergantung juga sih yang lihat. Standarnya mah fikihnya nggak aurat, tapi kadang-kadang sesuatu kan jadi berubah ya hukumnya gara-gara ada efeknya. Nah Nabi Musa kalau pakai baju selalu panjang-panjang, menutup auratnya tuh kayak sempurna banget gitu, dililit-lilit panjang, longgar. Dan kita baru hari pertama fitness pakainya udah kemana-mana gitu. Padahal baru pertama fitness, orang ototnya juga belum bengkak tapi udah ngerasa bengkak gitu. Itu mah kita banget. Nabi Musa udah badannya keren tapi nggak nunjuk-nunjukin orang lain. Ya lebih dahsyat dari Spartan lah. 300 Spartan, nggak ada apa-apanya dengan Nabi Musa. 300 Spartan baru badan kayak gitu aja udah hampir nggak pakai apa-apa ya. Nabi Musa lengkap tuh dari ujung kaki sampai ujung kepala sempurna. Sampai akhirnya orang Yahudi ini kan karakternya suka iseng. Ngisengin orang aja. Ngelihat Nabi Musa kayak gitu mereka iseng. Akhirnya difitnah. Kata mereka, Musa itu ada penyakit kulit katanya. Kenapa dia pakai baju kayak gitu? Karena dia punya penyakit kulit. Viral tuh hashtag Musa penyakit kulit. Wah, viral di sosmed teh. Semua orang repost. Oh iya ya, sesama orang Yahudi kan suka nge-repost fitnah. Wah, repost jadi viral aja. Nabi Musa itu punya penyakit kulit. Akhirnya Allah membela Musa. Ini orang kalau dekat sama Allah yang akan membela dia kalau ada apa-apa. Begitu diputusin, Allah yang akan, kita udahan aja ya. Langsung Allah turun tangan, nggak boleh udahan. Pernah nggak kasus kayak gitu? Ada orang yang kayak gitu, diputusin, Allah bilang jangan, nggak boleh diputusin. Siapa? Hafsah, istri Rasulullah SAW. Nabi pernah menceraikan Hafsah, Allah sendiri yang dari langit mutus Jibril datangin, suruh mereka balikan. Coba, datang Jibril, ya Muhammad balikan dong. Oh ini perintah Allah, ya Hafsah balikan yuk, ayo. Bayangin, diputusin aja Allah belain. Gimana lagi kalau ditolak lamarannya, Pak, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Dek masuk Dek ya, ada apa Dek? Saya pengen menyampaikan niat baik. Apa niatnya? Saya ingin menyempurnakan agama. Oh bagus itu Dek. Tapi dengan menikahi anak bapak, itu kurang bagus Dek. Ditolak, Allah yang bertindak coba. Tiba-tiba malamnya dia mimpi yang datang kepada kamu itu adalah kebaikan segala macam dengan berbagai macam perumpamaan mimpi. Kan ilham kadang-kadang diberikan lewat mimpi. Kayak misalnya ada teman saya, salah satu guru saya juga di Mesir namanya Syekh Tariq Faris. Syekh Tariq Faris ini salah satu ulama Al-Quran di Mesir, tapi masih jomblo. Saya udah nikah, beliau masih sendiri. Kayaknya istiqomah nih jomblonya nih. Akhirnya saya bilang, Syekh, nggak ngelihat saya biasa-biasa aja gitu Syekh. Emang kenapa? Ngelihat penampilan saya udah beda sekarang setelah nikah. Iya sih kamu udah agak-agak belagu gitu sejak kamu nikah gitu. Suka ngebully-bully para jomblo gitu kata dia. Ya udah deh cariin buat saya orang Indonesia yang lembut-lembut. Karena katanya orang Indonesia itu lembut. Amin. Saya cariin orang Betawi. Lagi kuliah di Mesir. Yang gini gimana Syekh? Ya udah ta'arufan ke rumah saya. Saya jadi mak comblang. Jadi pengalaman saya memak comblangin itu lumayan lah. Memak comblangin para ulama. Syekh hafiz Al-Quran dengan 10 qiraat, 10 riwayat. Akhirnya datang. Ternyata sebelum ngelamar cewek ini yang dari Betawi. Ibunya di Jakarta mimpi pada suatu malam. Mimpinya bahwa di depan rumah dia tuh ada seekor angsa putih. Gemuk, gede, bagus, sehat. Dan masuk ke rumahnya, cuman rumahnya ke pagar, dibuka akhirnya masuklah angsa itu. Perumpamaannya apa? Besoknya dia dapat telepon, mah aku dilamar sama orang Mesir. Hafal Quran, 10 riwayat namanya Syekh Tariq Faris. Oh ini takbir dari mimpi mama semalam. Allah yang membela. Diputusin, Allah bilang balikan. Ditolak, Allah bilang ini yang paling baik, akhirnya diterima. Allah yang bertindak, kalau enggak Allah, Rasul yang bertindak. Kayak cerita siapa? Simbol ikon jomblonya para sahabat siapa? Julaibib ya. Yang ngelamar cewek gak ada yang terima. Gak usah. Belum ngomong apa-apa udah ditolak gitu. Enggak, gue bukan mau ngomong bab itu. Pokoknya udah tahu, gak usah deh, gak usah. Kita mah gak jadian. Oh ya udah, datang lagi ke rumahnya. Tok, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Siapa itu Julaibib? Enggak nerima. Udah. Jadi semuanya pada tutup pintu. Jangankan orang merdeka, orang yang budak aja gak mau jadi istri Julaibib. Saking sederhananya Julaibib.
Saking pas-pasannya Julaibib. Akhirnya Julaibib sedih, galau gitu. Datang ke masjid duduk. Kenapa ya hidup saya gini-gini amat, kata Julaibib. Nabi itu kan orangnya pengertian. Ngeliat Julaibib gitu langsung disamperin sama Nabi. Duduk sebelah Julaibib. Bib, kenapa? Kata Nabi, ini Rasul, saya itu kan ngelamar cewek. Udah gak tahu berapa jumlahnya tapi gak ada yang terima, ditolak semua. Ya udah deh, kayaknya saya tahu diri juga sih Rasul. Siapa juga yang mau jadi istri saya? Orang saya kayak gini-gini aja. Penampilan biasa, harta gak punya, sekolah gak lulus. Ya udah deh Rasul, saya terima. Tapi saya boleh tanya sesuatu gak Rasul? Kata Rasul, apa? Kalau saya gak bisa nikah di dunia, kira-kira saya bisa nikah gak di surga? Rasul tersenyum. Julaibib, udah gak usah gitu-gitu amat, kata Rasul. Kamu bakalan punya istri yang solehah, yang cantik, yang pintar, anak kepala suku di dunia dan di akhirat. Ah, Rasul bercanda, gak lucu ah, kata Julaibib. Kata Rasul, serius ini? Benar cius Rasul? Cius. Akhirnya Julaibib diutus ke rumah seorang kepala suku. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh Julaibib, pembantu Rasul kan? Julaibib, masuk. Ada apa-apa yang bisa kami lakukan untuk Rasulullah? Kata Julaibib, enggak, ada salam dari Rasulullah. Oh alaihissalam dan seterusnya. Saya pengen menyampaikan amanah dari Rasul. Oh iya siap apa? Rasul ingin melamar putri Bapak. Masya Allah untuk saya. Innalillah. Dulu tuh gampang. Nabi yang soleh tapi keren. Nah Musa juga kayak gitu. Cuman bedanya kalau Yusuf tampangnya keren, Musa itu bodinya keren. Six pack. Kalau kita kan zero pack. Nabi itu six pack juga teman-teman. Buktinya hadis tentang perut Nabi itu kan kayak batu yang tersusun kan. Tersusun itu berarti six pack. Jadi kalau ada yang zero pack, one pack, three pack, berarti dia tidak mengikuti sunnah Nabi. Jadi six pack, ini saya nahan nafas dari tadi. Jadi six pack itu adalah sunnah Nabi teman-teman. Jadi jangan cuma dilihat sunnah Nabi itu adalah hal-hal yang sifatnya ibadah. Tapi juga penampilan Nabi, six packnya Nabi, beraninya Nabi. Nabi pernah ngejar satu malam ada suara di luar kota Madinah. Para sahabat aja nunggu rame-rame baru datang ke sana, ke sumber suara. Nabi pergi sendiri gak pakai baju coba. Gak sempat pakai baju udah langsung ngejar suara itu. Dan Nabi pernah ngerjain setan loh. Ada yang pernah ngerjain setan? Ada setan kayaknya baru hijrah. Jadi belum pengalaman gitu mau godain orang lagi sholat. Nabi lagi sholat, si setan ini datang nih. Wah ini kayaknya ada yang lagi sholat, gua godain deh. Gak tahu kalau itu Nabi, namanya juga baru hijrah. Wah ada yang lagi sholat, digodain sama dia. Begitu Nabi selesai sholat, dipegang tuh setan, di uyel-uyel gitu sampai jadi bola. Diikat di tiang masjid. Besok paginya anak-anak kecil nih datang, Nabi ini apa? Udah terserah kalian mau diapain. Main bola. Ternyata bola pertama itu adalah dalam sejarah Islam, tapi bolanya bukan dari karet, dari setan. Terus dilepasin sama Nabi, kata Nabi kalau bukan karena saya ingat doa saudara saya Sulaiman, akan saya biarin nih setan jadi bola yang dipakai tendang-tendangan sama anak-anak Madinah. Jadi soleh, berani, tetap keren, six pack. Nabi Musa tuh gitu banget, badannya tuh terlalu keren. Saking terlalu keren, Nabi Musa itu gak pernah memperlihatkan badannya. Padahal kan badan laki-laki gak aurat ya. Tergantung juga sih yang lihat. Standarnya mah fikihnya gak aurat. Tapi kadang-kadang sesuatu kan jadi berubah ya. Hukumnya gara-gara ada efeknya. Nah Nabi Musa kalau pakai baju selalu panjang-panjang. Menutup auratnya tuh kayak sempurna banget gitu. Dililit-lilit, panjang, longgar. Dan kita baru hari pertama fitness pakainya udah kemana-mana gitu. Padahal baru pertama fitness. Orang ototnya juga belum bengkak tapi udah ngerasa bengkak gitu. Itu mah kita banget. Nabi Musa udah badannya keren tapi gak nunjuk-nunjukin orang lain. Ya lebih dahsyat dari Spartan lah. 300 Spartan gak ada apa-apanya dengan Nabi Musa. 300 Spartan baru badan kayak gitu aja udah hampir gak pakai apa-apa ya. Nabi Musa lengkap tuh dari ujung kaki sampai ujung kepala sempurna. Sampai akhirnya orang Yahudi ini kan karakternya suka iseng. Ngisengin orang aja. Ngelihat Nabi Musa kayak gitu mereka iseng. Akhirnya difitnah. Kata mereka Musa itu ada penyakit kulit katanya. Kenapa dia pakai baju kayak gitu? Karena dia punya penyakit kulit. Viral tuh hashtag Musa penyakit kulit. Wah, viral di sosmed. Semua orang repost. Oh iya sesama orang Yahudi kan suka nge-repost fitnah. Wah repost jadi viral aja. Nabi Musa itu punya penyakit kulit. Akhirnya Allah membela Musa. Ini orang kalau dekat sama Allah yang akan membela dia kalau ada apa-apa. Begitu diputusin, Allah yang akan kita udahan aja ya.
Langsung Allah turun tangan, nggak boleh udahan. Pernah nggak kasus kayak gitu? Ada orang yang kayak gitu, diputusin, Allah bilang jangan, nggak boleh diputusin. Siapa? Hafsah, istri Rasulullah SAW. Nabi pernah menceraikan Hafsah, Allah sendiri yang dari langit ngutus Jibril datangin, suruh mereka balikan. Coba, datang Jibril, ya Muhammad balikan dong. Oh ini perintah Allah, ya Hafsah balikan yuk, ayo. Bayangin, diputusin aja Allah belain. Gimana lagi kalau ditolak lamarannya, Pak? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dek, masuk dek ya, ada apa dek? Saya pengen menyampaikan niat baik. Apa niatnya? Saya ingin menyempurnakan agama. Oh bagus itu dek. Tapi dengan menikahi anak bapak, oh itu kurang bagus dek. Ditolak, Allah yang bertindak. Coba, tiba-tiba malamnya dia mimpi yang datang kepada kamu itu adalah kebaikan segala macam dengan berbagai macam perumpamaan mimpi. Kan ilham kadang-kadang diberikan lewat mimpi. Kayak misalnya ada teman saya, salah satu guru saya juga di Mesir namanya Syekh Tariq Faris. Syekh Tariq Faris ini salah satu ulama Al-Quran di Mesir, tapi masih jomblo. Saya udah nikah, beliau masih sendiri. Kayaknya istiqomah nih jomblonya nih. Akhirnya saya bilang, Syekh, nggak ngelihat saya biasa-biasa aja gitu Syekh. Emang kenapa? Ngelihat penampilan saya udah beda sekarang sudah nikah. Iya sih kamu udah agak-agak belagu gitu sejak kamu nikah gitu. Suka ngebully-bully para jomblo gitu kata dia. Ya udah deh cariin buat saya orang Indonesia yang lembut-lembut karena katanya orang Indonesia itu lembut. Amin. Saya cariin orang Betawi. Lagi kuliah di Mesir. Yang gini gimana Syekh? Ya udah ta'arufan ke rumah saya jadi mak comblang. Jadi pengalaman saya memak comblangin itu lumayan lah. Memak comblangin para ulama. Syekh hafiz Al-Quran dengan 10 qiraat, 10 riwayat. Akhirnya datang, ternyata sebelum ngelamar cewek ini yang dari Betawi, ibunya di Jakarta mimpi pada suatu malam. Mimpinya bahwa di depan rumah dia tuh ada seekor angsa putih, gemuk, gede, bagus, sehat, dan masuk ke rumahnya. Cuman rumahnya ke pagar, dibuka akhirnya masuklah angsa itu. Perumpamaannya apa? Besoknya dia dapat telepon, mah aku dilamar sama orang Mesir. Hafal Quran, 10 riwayat, namanya Syekh Tariq Faris. Oh ini takbir dari mimpi mama semalam. Allah yang membela. Diputusin, Allah bilang, balikan. Ditolak, Allah bilang, ini yang paling baik. Akhirnya diterima. Allah yang bertindak. Kalau nggak Allah, Rasul yang bertindak. Kayak cerita siapa? Simbol ikon jomblonya para sahabat siapa? Julaibib ya. Yang ngelamar cewek, nggak ada yang terima. Nggak usah. Belum ngomong apa-apa udah ditolak gitu. Enggak, gue bukan mau ngomong bab itu. Pokoknya udah tahu, nggak usah. Kita mah nggak jadian. Oh ya udah, datang lagi ke rumahnya. Tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa itu Julaibib? Nggak nerima. Udah. Jadi semuanya pada tutup pintu. Jangankan orang merdeka, orang yang budak aja nggak mau jadi istri Julaibib. Saking sederhananya Julaibib. Saking pas-pasannya Julaibib. Akhirnya Julaibib sedih, galau gitu. Datang ke masjid duduk. Kenapa ya hidup saya gini-gini amat, kata Julaibib. Nabi itu kan orangnya pengertian. Ngelihat Julaibib gitu langsung disamperin sama Nabi. Duduk di sebelah Julaibib. Kenapa? Kata Nabi, ini Rasul, saya itu kan ngelamar cewek. Udah gak tahu berapa jumlahnya tapi gak ada yang terima, ditolak semua. Ya udah deh, kayaknya saya tahu diri juga sih Rasul. Siapa juga yang mau jadi istri saya? Orang saya kayak gini-gini aja. Penampilan biasa, harta gak punya, sekolah gak lulus. Ya udah deh Rasul, saya terima. Tapi saya boleh tanya sesuatu gak Rasul? Kata Rasul, apa? Kalau saya nggak bisa nikah di dunia, kira-kira saya bisa nikah nggak di surga? Rasul tersenyum. Julaibib udah nggak usah gitu-gitu amat, kata Rasul. Kamu bakalan punya istri yang solehah, yang cantik, yang pintar, anak kepala suku di dunia dan di akhirat. Rasul bercanda, nggak lucu kata Julaibib. Kata Rasul, serius ini? Benar cius Rasul? Cius. Akhirnya Julaibib diutus ke rumah seorang kepala suku. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh Julaibib, pembantu Rasul kan? Julaibib, masuk. Ada apa-apa yang bisa kami lakukan untuk Rasulullah? Kata Julaibib, enggak ada salam dari Rasulullah. Oh alaihissalam dan seterusnya. Saya pengen menyampaikan amanah dari Rasul. Oh iya siap apa? Rasul ingin melamar putri Bapak. Masya Allah untuk saya. Innalillah. Bahaya banget nih dilamar Julaibib. Innalillah, kamu Julaibib. Ya mau nolak gak enak, Rasul yang nyuruh. Mau diterima lebih gak enak lagi. Gimana nih akhirnya pakai siasat. Julaibib tunggu ya. Saya harus musyawarah dulu sama istri. Nanti tanya sama anaknya. Kalau dia setuju ya siapa tahu jodoh. Oh ya siap Pak, saya tunggu. Ya silakan Papa. Kok udah panggil Papa gitu belum jadi. Ke belakang. Manggil Mah. Ini ada musibah besar Mah. Ini mah analogi kita aja ya, yang kejadian sebenarnya nggak gitu-gitu amat sih. Saya aja yang berlebihan. Mama,
Ini ada sesuatu nih yang harus kita ngomongin. Apa-apa? Itu ada Julaibib, tahu kan? Oh ya, tahu banget. Kenapa emang dia dapat amanah dari Rasulullah untuk melamar putri kita, dinikahin sama dia? Gimana menurut papa? Mama, Pak, yang kayak gitu nanya mama, udah aja langsung bilang aja Julaibib, anak kita kuliah mau ngafal Quran apa, pokoknya banyak alasan aja. Lagi rame-rame di dapur, si anaknya dengerin nih si ceweknya, keluar. Mah, Pak, ada apa sih kok rame-rame gitu? Heboh banget. Kata ayahnya, nak yang sabar ya. Ada apa Pak, Mah? Itu ada Julaibib, tamu diutus sama Rasul. Memang kenapa? Rasulullah ingin menikahkan kamu sama Julaibib. Terus ya ayah kan sama mama lagi musyawarah nih. Gimana caranya untuk nolak? Ma'azallah kata dia. Kalau bahasa kita mah auzubillah atau innalillah. Wahai ayah, wahai ibu, apakah ayah dan ibu masih berpikir tentang untuk taat kepada Allah dan Rasul? Allah perintahkan sesuatu, Rasul perintahkan sesuatu masih mikir-mikir, ini ditaatin gak ya, masih mikir gitu, innalillah kata anaknya. Enggak, itu Julaibib, kamu tahu kan Julaibib? Tahu gitu. Terus kenapa mah? Ya gimana tuh caranya? Sami'na wa ata'na. Tapi Julaibib sami'na wa ata'na. La'allahu khair. Ini dibela sama Allah dan Rasul kalau kita dekat sama Allah. Nah kita ditolak berkali-kali gak ada yang bela. Tempat teman curhat kita malah nikung. Kita curhat sama dia, malah dia duluan. Kebuka semua kartunya, hari tanggal lahirnya segala macam. Pas kita mau ngasih kado dia duluan yang datang. Karena dia udah tahu banget lah tanggal lahirnya, makanan atau hadiah kesukaannya. Ini gara-gara kita dekatnya sama makhluk, gak dekat sama Allah. Balik lagi ke Musa, tak kemana-mana ya agak-agak nyasar. Makanya saya bilang di awal gak jelas. Balik lagi kepada Musa ya. Jadi Musa difitnah nih ceritanya. Musa punya penyakit kulit. Akhirnya suatu saat Allah takdirkan Musa mandi di sebuah sumur. Mandi di sebuah sumur, buka baju cuma pakai celana doang, bajunya ditaruh di atas batu. Mandi kayak di cerita-cerita legenda gitu. Kayak di cerita-cerita mitos, taruh di atas batu. Udah selesai mandi, Musa keluar, batunya udah pindah. Musa nanya, nih yang mengangkat batu siapa kok pindah? Cuman mau ngambil baju di atas batu kejauhan, kan tadi badannya kelihatan. Musa kan orangnya jaga banget, badannya nggak boleh kelihatan. Gimana nih, ada orang nggak ada orang? Lari langsung, mau ngambil baju di atas batu. Pas Nabi Musa lari ke arah batu, batunya lari. Kejar-kejaranlah antara Musa dengan batu. Kata Musa, saubi hajar. Baju saya di atas batu, baju batu. Wah kejar. Kemana tuh batu lari? Dia lari ke tempat-tempat orang ngumpul. Pertama lewat skatepark dulu. Wah, skateparknya anak-anaknya Bani Israel. Lagi pada ngetrik, lagi pada segala macam gitu ya. Lagi ngelewat, anak-anak muda lagi main skate, batunya lewat. Terus di belakang Musa ngejar. Wah, anak-anak Yahudi ketahuan. Ternyata badan Musa itu paling keren di antara kita. Mulai hashtag baru. Lewat daerah skatepark gitu. Terus ketemu anak-anak yang lagi parkur. Pada loncat-loncatan, parkur dari gedung ke gedung gitu kan ya. Musa ternyata parkurnya lebih keren. Larinya cepat banget. Wah, Musa ternyata paling bagus badannya di antara kita. Viral aja di antara anak muda. Sehingga semuanya pada posting Musa keren. Jadi viral banget. Akhirnya tuh batu berhentinya di tengah pasar. Pas Musa ngelihat batu itu udah berhenti di tengah pasar, orang-orang pada ngelihat ke arah Musa melongo gitu kan. Hah? Musa? Musa kan aduh gimana nih Ustaz? Kalau kita ya biasa aja lah, gak usah terlalu. Musa orangnya gak pamer, kalau kita kan terlalu pamer ya. Musa orangnya gak pamer, aduh gimana? Nih daruratnya saya bukan mau pamer badan, gak usah seuzon. Saya ngejar-ngejar baju saya yang dibawa sama batu. Diambil tuh baju, batunya dipukul sama Musa, retak. Jadi kalau kita bilang jawara para nabi, Musa tuh. Jawara banget, kakaknya aja dipegang jenggotnya dilempar bisa sama Musa. Malaikat turun ditonjok sama Musa, buta matanya. Musa, nabi yang menurut saya paling jago aja. Sampai batu aja retak. Jadi kalau sekarang ada kayak mixed martial art, MMA gitu, atau ultimate fight, itu kayaknya Musa juaranya tuh. Kalau ada di zaman kita ya, mungkin ultimate fight tingkat internasional tuh, yang lawan siapa yang kemarin tinju kalah tuh? Nah, itu kayaknya bisa sama Musa, pasti kalah dia sama Musa. Ini Allah ngebelain Musa. Jadi kalau kita difitnah teman kita, kok saya nggak ada yang belain ya, kok orang-orang pada ninggalin saya? Bukankah ada Allah? Ma dhannuka bitsnain Allahu salisuhuma. Kenapa kamu mikir kita cuma berdua ya Abu Bakar? Bukankah Allah yang ketiga? La tahzan innallaha ma'ana.
Tapi bisa pakai cara kayak gini, gimana caranya? Kita harus selalu dekat dengan modemnya. Jangan jauh-jauh. Dekat dengan pusat tawafnya. Kalau jauh, gak bisa. Allah yang ngebelain kita. Siapa lagi orang yang dibelain sama Allah? Salah satunya disebut di dalam Al-Quran, seorang cewek yang dizihar oleh suaminya. Nanti cari tuh di surat curhat. Saru tahu surat curhat? Nanti cari di surat curhat. Seorang cewek yang dizihar oleh suaminya. Gimana dizihar? Suaminya ini suami yang emosional, pemarah. Terus bilang kepada istrinya, kamu bagi saya seperti punggung ibu saya, dizihar. Sedih dia datang ke Rasulullah. Rasul, oh ada apa? Khaulah namanya Khaulah. Khaulah ada apa? Saya pengen curhat, boleh nggak? Boleh, kenapa nggak boleh? Ini suami saya menzihar. Kira-kira udah jatuh talak belum ya? Kalau suami menzihar saya, kata Nabi, udah itu berarti udah nggak bisa lagi selama-lamanya, kata Nabi. Oh gitu, udah nggak ada jalan balik? Nggak, karena dia juga nggak bisa move on dari suaminya. Tapi suaminya pengen lo gue-en gitu. Akhirnya apa? Begitu Khaulah keluar dari rumah Nabi, Allah turunkan ayat. Allah sudah mendengar ucapan perempuan yang curhat kepada kamu dan mengadu kepada Allah. Sesungguhnya begini, panjang ayatnya 1 halaman. Ngapain? Nyeramahin suaminya. Itu 1 ayat, 1 halaman itu ayat. Cuma nyeramahin suaminya aja. Kamu udah melakukan dosa besar, kamu harus bertaubat. Kalau kamu gak bisa misalnya berpuasa 2 bulan berturut-turut, kamu bayar ini dan seterusnya. Diceramahin tuh suaminya. Siapa yang ngebelain Khaulah? Allah. Jadi orang kalau dekat sama Allah, Allah yang belain dia, gak usah khawatir. La tahzan. Kita gak sendiri. Allah wa huwa ma'akum. Kadang-kadang kita gak usah ngomong aja, Allah udah dengar. Wa asirru qawlakum awijharu bih. Innahu alimun bidatis sudur. Allah tahu isi hati kita. Teman-teman masih ingat gak kisah Nabi Muhammad diledekin sama orang Yahudi gara-gara kiblat? Jadi ceritanya orang Yahudi itu bilang, agama Islam itu fake loh. Agama fake, nggak original. Soalnya syariatnya ikut-ikutan orang Yahudi. Apa buktinya? Orang Yahudi sholat ke Palestina, orang Islam juga ke Palestina. Nggak keren lah. Nggak ada inisiatif ikut-ikutan orang Yahudi, kata orang Yahudi teh. Akhirnya Nabi Muhammad merasa sedih. Duh, ya, kok gitu-gitu amatnya mereka ngeledekin kita. Tapi gimana caranya biar Allah pindahin kiblat dari Palestina ke Mekah? Mau minta ke Allah, gak enak hati tuh. Kayak Nabi Ayub mau minta sembuh, gak enak sama Allah. Gitu juga Nabi Muhammad pengen minta dipindahin kiblat, gak enak. Akhirnya ngapain? Nabi Muhammad setiap hari ngelihat ke langit. Membatin dalam hatinya, ya Allah bisa gak ya kiblat dipindah ke Mekah, ke Ka'bah? Bisa gak ya? Setiap hari ngelihat ke langit. Ternyata tiba-tiba turun ayat. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami udah ngelihat gimana kamu selalu melihat ke arah langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami pindah sekarang kiblatnya. Rasul surprise banget. Kok Allah tahu ya? Alimun bidatis sudur. Lewat cewek. Nih kayaknya calon istri soleha banget nih kayak gini nih. Allah tahu kan isi hati kita. Kadang-kadang kalau kita dekat sama Allah, tiba-tiba dia balik lagi. Tadi udah lewat, balik lagi. Apa-apa? Enggak. Saya enggak ngomong apa-apa. Kayak tadi dengar sesuatu deh. Wah, Allah yang memberikan ilham. Bisa banget ya gitu tuh. Ada juga tadi yang di Dumai, ibu-ibu ngelihat booster saya di YouTube. Udah gitu dia membatin, dia bilang pengen banget dengerin ceramah Ustadz ini langsung. Tapi membatin doang, nggak berdoa, nggak ngomong. Selang sekitar sebulan kemudian dapat berita, alhamdulillah saya diundang ke Dumai. Dia surprise banget, Masya Allah saya belum berdoa, belum ngomong, baru membatin, Allah sudah kabulkan. Gimana kalau ngomong? Ukti, Assalamualaikum. Belum halal jadi jawab salamnya pakai isyarat aja. Oh ya gak apa-apa. Kapan atuh saya bisa mendengar kamu menjawab salam saya? Gak ngerti ya. Terlalu sopan bahasanya. Artinya kita kalau misalnya pengen disupport, didukung, disponsorin, apalagi kalau bahasa ininya jadi brand ambasadornya Allah, diberikan semua fasilitas oleh Allah, gampang deketin Allah Subhanahu wa taala. Dan mendekat ke Allah itu enggak usah khawatir tadi, enggak akan jauh dari kesenangan-kesenangan kita selama kesenangan itu enggak melanggar syariat. Toh Nabi juga seru kok hidupnya, apalagi habis nikah. Pacaran setelah nikah, wah. Saya kalau udah ngomong kayak gini susah nih. Udah nikah, biasanya kalau dari ada rasa tuh ya, tiba-tiba si cowoknya mendadak romantis. Mah, dulu papa mama itu tukang las ya.
Kok tahu? Standar ya. Kok tahu Pak? Ya Papa soalnya baru baca di Google. Ntar Pak, emang lupa tadi apa sih setelah itu. Baca lagi di Google. Tiba-tiba romantis. Nabi itu romantis banget sama Aisyah. Nabi kalau misalnya ketemu Aisyah, Nabi suka manggil dengan panggilan-panggilan yang kesayangan. Aish. Salah satunya selain Humairah, Aish. Aish itu kalau bahasa orang Sunda, Eis. Eis itu Aish. Aish itu sama. Cuman kalau orang Indonesia nggak bisa bilang Ain, jadilah Sama kayak dulu teman saya ada yang dari Sunda ya, kuliah di Mesir, namanya Cecep. Cecep dalam bahasa Sunda artinya kaset. Orangnya keren, ganteng. Itu bahasa Sunda. Datang ke Mesir, Ismake. Nama kamu siapa? Kata si ablahnya. Siapa apa? Kata orang ininya, adminnya. Nama saya Ismi Cecep, kata dia. Orang Mesir kan nggak bisa bilang C ya. Bahasa Arab kan nggak ada C. Zaibaro, gimana cara baca Cecep? Ya udahlah, ship aja deh. Cecep diterjemahin ship. Ship itu dalam bahasa orang Mesir artinya sendal jepit. Wah, nama kamu. Jadi Nabi itu kalau ketemu Aisyah, Aish, ya Humairah. Jadi dipanggil dengan panggilan. Allah sudah mendengar ucapan perempuan yang curhat kepada kamu dan mengadu kepada Allah. Sesungguhnya begini. Panjang ayatnya 1 halaman. Ngapain? Nyeramahin suaminya. Itu 1 ayat, 1 halaman itu ayat. Cuma nyeramahin suaminya aja. Kamu udah melakukan dosa besar, kamu harus bertaubat. Kalau kamu gak bisa misalnya berpuasa 2 bulan berturut-turut, kamu bayar ini dan seterusnya. Diceramahin tuh suaminya. Siapa yang ngebelain Khawlah? Allah. Jadi orang kalau dekat sama Allah yang belain dia, gak usah khawatir. La tahzan. Kita gak sendiri. Allah wa huwa ma'akum. Kadang-kadang kita gak usah ngomong aja, Allah udah dengar. Wa asirru qawlakum awijharu bih. Innahu alimun bidatis sudur. Allah tahu isi hati kita. Teman-teman masih ingat gak kisah Nabi Muhammad diledekin sama orang Yahudi gara-gara kiblat? Jadi ceritanya orang Yahudi itu bilang, agama Islam itu fake loh. Agama fake, gak original. Soalnya syariatnya ikut-ikutan orang Yahudi. Apa buktinya? Orang Yahudi sholat ke Palestina, orang Islam juga ke Palestina. Gak keren lah. Gak ada inisiatif ikut-ikutan orang Yahudi, kata orang Yahudi teh. Akhirnya Nabi Muhammad merasa sedih. Ya, kok gitu-gitu amatnya mereka ngeledekin kita. Tapi gimana caranya biar Allah pindahin kiblat dari Palestina ke Mekah? Mau minta ke Allah, gak enak hati tuh. Kayak Nabi Ayub mau minta sembuh, gak enak sama Allah. Gitu juga Nabi Muhammad pengen minta dipindahin kiblat, gak enak. Akhirnya ngapain? Nabi Muhammad setiap hari ngeliat ke langit. Membatin dalam hatinya, ya Allah bisa gak ya kiblat dipindah ke Mekah, ke Ka'bah? Bisa nggak ya? Setiap hari ngelihat ke langit. Ternyata tiba-tiba turun ayat. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami udah ngelihat gimana kamu selalu melihat ke arah langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami pindah sekarang kiblatnya. Rasul surprise banget. Kok Allah tahu ya? Alimun bidatis sudur. Lewat cewek. Nih kayaknya calon istri soleha banget nih kayak gini nih. Allah tahu kan isi hati kita. Kadang-kadang kalau kita dekat sama Allah, tiba-tiba dia balik lagi. Tadi udah lewat, balik lagi. Apa? Enggak, saya enggak ngomong apa-apa. Kayak tadi dengar sesuatu deh. Wah, Allah yang memberikan ilham. Bisa banget kayak gitu tuh. Ada juga tadi yang di Dumai, ibu-ibu ngelihat booster saya di YouTube. Udah gitu dia membatin, dia bilang pengen banget dengerin ceramah Ustadz ini langsung. Tapi membatin doang, enggak berdoa, enggak ngomong. Selang sekitar sebulan kemudian dapat berita, alhamdulillah saya diundang ke Dumai. Dia surprise banget. Masya Allah, saya belum berdoa, belum ngomong, baru membatin. Allah sudah kabulkan. Gimana kalau ngomong? Ukti, Assalamualaikum. Belum halal, jadi jawab salamnya pakai isyarat aja. Oh ya, gak apa-apa. Kapan atuh saya bisa mendengar kamu menjawab salam saya? Gak ngerti ya? Terlalu sopan bahasanya. Artinya kita kalau misalnya pengen disupport, didukung, disponsorin, apalagi kalau bahasa ininya jadi brand ambasadornya Allah, diberikan semua fasilitas oleh Allah, gampang deketin Allah Subhanahu wa taala. Dan mendekat ke Allah itu enggak usah khawatir tadi, enggak akan jauh dari kesenangan-kesenangan kita selama kesenangan itu enggak melanggar syariat. Toh Nabi juga seru kok hidupnya, apalagi habis nikah. Pacaran setelah nikah, wah. Saya kalau udah ngomong kayak gini susah nih. Udah nikah, biasanya kalau dari ada rasa tuh ya, tiba-tiba si cowoknya mendadak romantis.
Mah, dulu papa mama itu tukang las ya. Kok tahu? Standar ya. Kok tahu Pak? Ya, papa soalnya baru baca di Google. Ntar Pak, mama lupa tadi apa sih setelah itu. Baca lagi di Google. Tiba-tiba romantis. Nabi itu romantis banget sama Aisyah. Nabi kalau misalnya ketemu Aisyah, Nabi suka manggil dengan panggilan-panggilan yang kesayangan. Aish. Salah satunya selain Humairah, Aish. Aish itu kalau bahasa orang Sunda, Eis. Eis itu Aish. Aish itu sama. Cuman kalau orang Indonesia nggak bisa bilang ain, jadilah Sama kayak dulu teman saya ada yang dari Sunda ya, kuliah di Mesir, namanya Cecep. Cecep dalam bahasa Sunda artinya kasep. Orangnya keren, ganteng. Itu bahasa Sunda. Datang ke Mesir, Ismake. Nama kamu siapa? Kata si ablahnya. Siapa apa? Kata orang ininya, adminnya. Nama saya Ismi Cecep, kata dia. Orang Mesir kan nggak bisa bilang C ya. Bahasa Arab kan nggak ada C. Zaibaro, gimana cara baca Cecep? Ya udahlah, ship aja deh. Cecep diterjemahin ship. Ship itu dalam bahasa orang Mesir artinya sendal jepit. Wah, nama kamu. Jadi Nabi itu kalau ketemu Aisyah, Aish, ya Humairah. Jadi dipanggil dengan panggilan kesayangan. Terus kalau lagi di rumah, Nabi itu suka bercanda sama Aisyah. Lagi jalan bercanda, bahkan pulang dari jihad, bayangin jihad itu kan kayak serius banget. Tapi Nabi di antara sela-sela serius itu ada adegan-adegan seru juga. Pulang sama Aisyah berdua. Nabi bilang ke sahabat, kalian jalan duluan ya. Biarkan saya aja sama Aisyah berdua. Oh siap Rasul. Sahabat udah ngerti. Bukan, ngapain Rasul kok tinggal berdua? Enggak kepo gitu. Langsung mereka duluan, tinggallah Nabi sama Aisyah. Aisyah, kita lomba lari yuk. Yuk kata Aisyah. Jadi seru gitu, lomba lari. Aisyah menang karena Aisyah masih kurus. Kenapa masih kurus? Suka kayak zumba gitu di rumah Aisyah. Zumbanya Aisyah ngapain? Ngurus rumah, ngepel, nyapu. Itu zumbanya sahabiat. Jadi seru gitu kehidupannya, nggak seserius yang kita bayangin. Dan Nabi itu kan orangnya romantis banget ya. Aisyah yang marah bisa dibikin tersenyum. Nah kita istri lagi marah jadi, istri lagi senyum lagi jadi marah, kebalik. Nabi istri lagi marah bisa tersenyum. Nah kita orang lagi senyum tiba-tiba marah. Lagi seru-seru ngomong di grup, tiba-tiba ada yang live. Kan kita banget tuh. Kalau dulu Nabi, orang gak di grup, pengen masukin gua ke grup dong. Ada Rasul soalnya di dalamnya. Seru orangnya tuh. Dan orangnya sangat ra'fah, gak enakan. Gak pengen nyusahin orang lain. Makanya pas Aisyah lagi ngambek ngomong-ngomong tapi ya. Ngambek saya kalau gini-gini terus mending saya pulang aja ke rumah Abu Bakar, kata Aisyah. Kata Nabi, saya anterin ya. Malah coba, saya anterin. Ya deh gitu. Malam-malam kan sendiri nggak baik, akhirnya dianterin sama Nabi. Begitu keluar rumah, naik ke atas motornya kan motor gede gitu tinggi kan, onta tadi kan. Cara Nabi naikin Aisyah ke atas motor gede, nih yang pakai motor ya, nanti praktek nanti tapi sekarang maaf ya belum bisa statusnya. Nabi tuh kalau pengen ngenaikin Aisyah atau Sofia atau istrinya ke atas motor, Nabi tuh jongkok gini. Jadi Aisyah sama Sofia naik ke atas lutut Nabi, terus Nabi berdiri diangkat naik ke atas onta. Nabi jalan atau boncengan berdua. Pas hujan buka baju, Nabi nggak pakai baju. Cowok banget kan? Nggak usah bawa jas hujan. Ini tips romantis, jangan bawa jas hujan. Jadi begitu hujan buka baju, mama pakai ini, jangan. Mama nggak boleh kena hujan. Mama pokoknya harus aman. Papa gimana? Tenang, Papa berkorban untuk Mama. Datang sampai ke rumah cari tolak angin. Nabi bawa Aisyah, yuk ke rumah Abu Bakar, bawa. Aisyah tuh nggak tahu Abu Bakar adalah muridnya Nabi, jadi dibawa ke murid suaminya. Datang ke rumah Abu Bakar, sampai di rumah Abu Bakar menyambut Rasulullah. Ya Rasulullah ada apa? Kenapa nggak manggil aja kalau Nabi miss call? Saya udah datang tuh, nggak usah Nabi kesini, udah miss call aja, pasti saya datang. Ada apa ya Rasul? Kata Rasulullah, enggak ini Aisyah pengen ketemu sama ayahnya, udah kangen gitu. Oh ya udah duduk. Udah duduk, Nabi ngomong tapi minta izin dulu ke Aisyah. Coba lihat etika Rasulullah kepada istri. Aisyah, aku ngomong dulu boleh? Coba Nabi minta izin. Padahal Nabi itu orang yang dimuliakan Allah. Boleh enggak aku ngomong duluan? Kata Rasul. Kata Aisyah, boleh. Tapi jangan ngomong kecuali yang benar ya. Coba. Aisyah lagi ngambek nih, cewek lagi ngambek kan. Jangan bicara kecuali yang benar. Abu Bakar marah. Ya Aisyah, masa kamu menuduh Rasulullah berbohong? Memangnya Rasulullah pernah berdusta? Allah aja percaya sama Rasul, apalagi kita. Dipukul Aisyah di pundaknya, pukulan yang tidak menyakiti atau melukai. Ditahan sama Rasul. Ya Abu Bakar jangan gitu. Saya tidak membawa istri saya ke sini untuk kamu sakiti. Ya Abu Bakar.
takutlah kamu pada Allah. Wah diceramahin Abu Bakar. Ya Rasulullah. Bayangin Rasulullah ngebelain. Gini-gini sama Rasul. Akhirnya Abu Bakar minta maaf ya Rasul. Ya udah. Terus Rasul ngeliat ke belakang Aisyah. Tuh lihat aku belain kamu kan. Aisyah senyum-senyum. Terus gimana, pulang aja? Ya daripada orang itu ntar ngamuk lagi, ya udah pulang. Coba, istri lagi ngambek bisa tersenyum, dan kita lagi senyum ngambek. Ini bedanya akhlak kita sama Rasul. Jadi kalau ngomongin sunnah, salah satunya sunnah akhlak Rasul luar biasa. Nabi lagi duduk di rumah sama istri-istrinya. Ada Aisyah, ada Saudah. Pertama Aisyah. Aisyah itu udah masak, bikin kayak semacam kue-kue lebaran gitu dari pagi. Bikin kue dari pagi. Udah capek, kan Aisyah tuh gak terlalu pintar masak ya, beda sama teman-teman yang seneng infotainment, tahu nggak istri Nabi yang pintar masak? Berinisial U. Istri Nabi yang paling pintar masak namanya Ummu Salamah. Itu paling jago masak. Kalau Ummu Salamah udah ngirim makanan, itu makanan Aisyah nggak kesentuh tuh. Makanya Aisyah pernah cemburu gara-gara makanan Ummu Salamah. Nah Aisyah lagi habis bikin kue dari pagi, udah rempong banget, udah beli semua tepung di pasar segala macam, belajar dari Google, lihat masak, udah capek-capek masak. Siangnya mau makan sama Nabi, ini berdua lagi makan kue gitu. Tiba-tiba datang tamu, istri Nabi yang paling senior. Namanya Saudah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dibukain pintu, masuklah Saudah duduk di antara Aisyah. Kata Aisyah, oh kebetulan nih ada Mama Saudah gitu ya. Saudah, makan dong kue buatan saya ini, saya buat dari pagi loh capek-capek. Kata Saudah, males lah, gue lagi males makan. Wah mancing-mancing Aisyah nih. Saudah, ini kue buatan saya langsung loh. Ini bentar lagi saya kasih brand, ini mahal. Mumpung masih gratis gitu. Aisyah cake gitu kan, jadi mahal kan. Secara Aisyah itu adalah selebgram sedunia lah. Followersnya udah puluhan juta. Makan mungkin miliaran. Kata Aisyah, makan dong Saudah. Kata Saudah, jadi orang tuh jangan maksa deh, kata Saudah. Saudah, satu aja, gak akan kenyang kok, cuma satu doang. Aisyah, ngapain sih maksa-maksa orang, dikasih tahu juga ngobrol banyak. Akhirnya Aisyah marah. Kata Aisyah, kalau Saudah gak makan, saya ambil nih tepung lemparin ke wajah kamu. Kata Saudah, coba aja. Nih istri Nabi nih, lagi rame kan? Nabi senyum-senyum aja. Akhirnya Aisyah ternyata nggak gertak, tapi benar. Ambil tepung dilemparin ke wajah Saudah. Jadilah wajah Saudah bertepung. Agak-agak ngeri gitu kan, tepung. Wah, kata Saudah, oh serius nih ternyata. Rasul ngelihat Saudah dilemparin tepung, Saudah nggak tega mau membalas Aisyah. Ada Nabi, nggak enak sama Nabi. Tadinya kan kaki Nabi ditaruh di atas paha Aisyah. Sekarang diangkat dari di atas paha Saudah. Sekarang diangkat dari paha Saudah, ditaruh di atas paha Aisyah, ditekan supaya Aisyah nggak bisa gerak. Terus Nabi kasih isyarat ke Saudah. Maksudnya balas. Saudah ambil tepung, dilemparin ke wajah Aisyah. Aisyah marah, wah lempar-lemparan tepung. Nabi kayak nonton pingpong gitu kan. Lempar-lemparan tepung, wah Saudah, Aisyah. Waduh, nih seru banget nih. Sampai akhirnya tiba-tiba lagi lempar-lemparan tepung kayak gitu, terdengar suara jawara Mekah Umar. Assalamualaikum. Gak gitu juga sih suaranya, pokoknya keren aja. Dan itu mah suara agak-agak tanggung ya. Assalamualaikum, suara Umar kan gagah banget tuh. Hah, suara Umar? Langsung Aisyah sama Saudah melipir masuk ke dalam kamar, lari. Takut sama Umar. Dibukain, waalaikumsalam, masuk Umar, masuk. Berantakan kan, cuman Umar mau komen kan gak enak daripada nanti di blok kan. Aduh. Rumah Nabi kotor gini, mau komen gak enak nih sama Nabi. Daripada nanti di unfollow, gak bisa fallback lagi. Akhirnya gak komen, diam-diam aja ngeliat gini. Nabi senyum-senyum gitu. Kata Umar, Rasul ada apa sih kok kayak seru banget senyum-senyum. Itu tuh cewek-cewek di dalam aneh. Kenapa dengan cewek-ceweknya? Mereka tuh tadi habis lempar-lemparan tepung. Tapi begitu dengar suara Umar, ketakutan langsung lari ke dalam kamar. Umar tersinggung. Umar berharap mereka takutnya ke Rasul, jangan ke Umar. Akhirnya Umar mengatakan, wahai istri-istri Nabi, kalian takut kepada Umar tapi tidak takut kepada Rasulullah? Cewek-ceweknya ngomong dari dalam. Ya, soalnya engkau wahai Umar ghalidun syadid. Orangnya kasar dan keras. Sedangkan Rasulullah itu raufun rahim. Orangnya penyayang. Coba lihat. Bisa nggak kita istri lagi ngambek muji kita? Pas istri-istri sesama istri-istri ketemuan. Suami lo gimana? Wah suami gua nggak ada cowok kayak gitu di dunia. Ini maksudnya positif atau negatif? Ya negatif lah. Nih gimana nih caranya nih istri-istri muji kita kalau yang udah punya. Kalau yang belum dipuji sama teman juga jarang ya, apalagi sama cewek. Itu teman-teman dibela sama Allah, dibela sama Rasul. Dan gak usah khawatir, kehidupan orang yang soleh itu ternyata kadang-kadang saya suka ketawa baca cerita-cerita mereka itu. Sirah Rasul, sirah sahabat, lucu-lucu juga ceritanya. Makanya ada istilah insaniyatus sahabah.
sisi-sisi kemanusiaannya para sahabat. Tetap ada hal-hal yang seru dalam kehidupan mereka. Jadi yuk kita belajar lebih dekat ke Allah, dekat ke masjid. Tapi tetap kita senang ngafe, senang nongkrong, ngopi. Selama kita bayar ngopinya ya. Ngopi mungkin, main, touring bareng teman-teman, jalan. Pas waktunya azan ke masjid. Karena saya ngelihat di Bandung, ini saya jadi saksi sendiri ya. Orang kalau udah hijrah, tatoan, tapi sholatnya bisa lebih khusyuk daripada imam. Makanya saya sering cerita, kita pernah ngadain sholat malam asyarah awakhir min Ramadan, 10 terakhir Ramadan. Satu malam, 1 juz setengah. Datang nih teman-teman pada rame, anak-anak muda, tatoan, rambutnya ada yang sampai gimbal segala macam datang. Pokoknya segala genre lah. Ada genre musik yang pop, ada yang dangdut, ada yang reggae, datang semua. Sholat malam. Yang paling depan itu justru yang baru-baru hijrah, kayak tatoan gitu, kayak sholatnya tuh kayaknya luar biasa. Begitu saya baru takbir, udah nangis, coba. Luar biasa. Saya baru takbir, udah nangis. Saya mikir, makmum aja nangis, imam belum nangis. Akhirnya lama-lama saya nangis gara-gara mereka nangis. Gak enak sama mereka, masa imam kalah sama makmum ya? Nangis lah, nangis. Udah selesai sholat nanya, kalian kenapa sih kok tadi kayaknya nangisnya luar biasa, semangat banget nangisnya, berlomba-lomba paduan suara. Saya kira terlalu khusyuk sholatnya, padahal ternyata apa? Ustadz sholatnya kelamaan. Wah, tahu gitu teh. Ini artinya tetap ada serunya. Terus tadi saya sempat cerita juga di Dumai, ada 2 teman saya baru hijrah. Yang satu anak metal, yang satu lagi pembalap, drifter. Dia suka ngedrift gitu di tengah kota Bandung. Dua-duanya baru hijrah, pengen sholat isya. Udah selesai jamaahnya, jadi bikin jamaah baru berdua. Bingung siapa yang jadi imam. Nih imam siapa nih? Lu aja yang metal, suara lu kan lebih lantang. Jadi suaranya lagu-lagu lantang. Enggak dah, gue kalau nyanyi mungkin bisa lantang, tapi kalau ngaji agak-agak fals gitu kata dia. Lu aja, lu kan udah biasa dengan hal yang memancing adrenalin, ngedrift segala macam. Enggak, gue segan sama Allah gitu. Akhirnya karena nggak ada yang mau jadi imam, mereka menentukan imamnya caranya gimana. Ini lucunya nih, sweet. Siapa yang kalah jadi imam. Jadi tetap ada hal-hal yang lucu, yang seru, yang asik tanpa harus menjauh dari Allah. Dan Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Allah itu maha baik, mencintai kebaikan. Allah itu maha penyayang, mencintai kasih sayang. Dan Allah juga kadang-kadang Nabi aja ngegodain umatnya ya, kadang-kadang ya ngegodain gimana. Ada nenek-nenek datang ke Nabi, Rasul kan tahu siapa-siapa aja yang masuk ke dalam surga. Kira-kira saya masuk surga enggak Rasul? Nenek-nenek nanya ke Rasul. Kata Nabi, saya nggak ngelihat ya ada wajah nenek-nenek kayak gini ya di dalam surga. Nggak ada ya Rasul. Ya nggak ngelihat kalau di surga tuh ada wajah nenek-nenek kayak gini. Aduh kasihan banget, akhirnya dia sedih gitu. Sebelum dia sempat sedih dan makin nanti bunuh diri. Nabi bilang, soalnya nenek mah di surga nanti jadi gadis lagi. Gitu ya. Nabi ngegodain. Jadi ada serunya juga. Jangan berpikir hadis Nabi itu selalu harus cemberut, harus melotot. Hadis Nabi itu nggak selalu melotot. Kita aja yang menyampaikannya dengan intonasi melotot. Coba nih, hadisnya sederhana, tapi begitu ganti nada, berubah nada maknanya. Kata Nabi kepada Ibnu Abbas lagi boncengan motor berdua. Mereknya keledai. Lagi boncengan motor berdua sama Ibnu Abbas. Kata Nabi ke Ibnu Abbas, ya gulam, ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahak. Nabi ngomongnya pelan. Begitu sampai di kita sebagai penceramah, ya gulam, ihfazillah yahfazka. Berubah kan nadanya kan ya? Ternyata kita juga belajar gimana intonasi hadis Nabi, hadis musalsal yang Nabi ketika membaca hadis itu nangis, Nabi membaca hadis itu tersenyum. Nabi itu habis berdoa kadang-kadang tersenyum sambil ngelihat ke langit. Ngapain? Bercanda sama Allah. Terutama doa safar, doa meminta ampun. Zalamtu nafsi faghfirli fama yaghfirudz dzunuba illa anta dan seterusnya. Terus Nabi tersenyum. Ali nanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum? Kata Nabi, saya tersenyum karena Allah tersenyum. Allah juga tersenyum sama hambanya. Begitu hambanya minta ampun, ya Allah ampuni saya. Tuh lihat tuh hamba saya ampunin deh. Besok dosa lagi. Kata malaikat, Allah gimana tuh yang tadi minta ampun tapi udah bikin dosa. Ntar tunggu dulu, mudah-mudahan dia nanti malam bertobat. Allah membuka pintu taubatnya di malam hari untuk orang yang berbuat dosa di siang hari. Allah buka pintu taubatnya di siang hari untuk orang yang berbuat dosa di malam hari. Entar. Saking serunya Allah, asiknya Allah tuh gak gengsian kayak kita. Gua malas datang biar dia aja datang ke gua. Enggak. Allah yang datangin kita. Sepertiga malam, setiap malam Allah datang kepada kita. Ya ibadi, hal min taib, hal min dihajah, hal min mustaghfir. Allah yang datang kepada kita. Emang Allah gengsian? Gak sama sekali. Kalau kita kan gengsian orangnya. Ditolak sekali gak akan datang lagi.
Kalau Allah ditolak berkali-kali, Allah datang, hal min taib, masih tidur. Hal min mustaghfir, ada yang mau minta ampun, saya ampuni ini dosanya, masih tidur. Kita berkali-kali cuekin Allah, Allah datang lagi, datang lagi, datang lagi. Kurang baik apa Allah sama kita coba? Ada nggak manusia kayak gitu sama kita? Dia datang, kita datang dicuekin, kita datang dicuekin, terus kita mau datang lagi nggak? Atau sebaliknya, dia datang, kita mungkin pas lagi ada masalah, terus jadi kurang ngerespon, dia putus asa gitu. Dia ngambek, Allah nggak kayak gitu. Sampai kita udah bikin dosa banyak, Allah masih manggil kita, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Allah masih manggil kita, ya ibadi, wahai hambaku. Yang ibadi itu panggilan lembut dari Allah kepada makhluk. Kayak Allah manggil, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Bukan bi Muhammadin, tapi bi abdihi, hamba. Zikru rahmati rabbika abadahu Zakaria. Hamba dipanggil sama Allah. Padahal kita banyak dosa nih. Dosa zina iya, minum iya, dikit-dikit kita ngelem, nyekek botol. Dalam keadaan nyekek botol nih, dalam keadaan gak jelas ngomongnya, aku lihat di sini banyak bidadari segala macam ya. Allah manggil, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Allah bahasanya lembut. Wahai hamba-hambaku, bukan yang berdosa, bukan yang hina, bukan yang bermaksiat, yang banyak melampaui batas. Coba lihat bahasa lembutnya Allah. Allah tuh kalau ngomong sama kita tuh kayak orang gak enakan gitu, jangan sampai tersinggung. Dan kita kalau ngomong sama Allah gak mikirin perasaan Allah. Allah maunya apa sih? Gitu. Kalau Allah, hambaku yang melampaui batas, dipilih kata-katanya tuh. Bayangin ya, baiknya Allah. Kalau Allah perintahkan kita satu perintah di dalam Al-Quran, Allah tuh kayak seolah-olah gak enak ngasih perintah itu, tapi harus dikasih supaya kita dapat kebaikan. Contoh, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Allah wajibkan puasa. Wahai hamba-hambaku yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian puasa. Udah selesai segitu? Enggak. Seolah-olah Allah gak enak ngomongin wajib bagi kita berpuasa, sehingga Allah katakan, Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang sebelum kalian. Ngerti gak nih filosofinya? Makanya salah satu buku tafsir Al-Quran, bukan tafsir, renungan Al-Quran, yang saya suka banget itu Fi Dhilal Al-Quran, dengan perasaan. Mengambil sisi-sisi perasaannya Al-Quran. Allah itu ketika bilang sebagaimana telah diwajibkan kepada orang sebelum kalian, itu kayak kita ngomong ke teman kita, ada yang tolong angkat meja ya? Maaf, kamu yang angkat meja ya, soalnya teman-teman yang lain lagi beres-beres di belakang. Ngomongnya kayak gitu, biar dia gak merasa dia doang yang disuruh, tapi yang lain juga disuruh. Coba bahasa Allah. Kamu ngangkatin ini ya speaker sama sofa, soalnya teman-teman yang lain lagi beres-beresin parkir. Coba kalau dibilang, kamu angkatin tuh speaker. Agak kurang pas ya. Makanya Allah menggunakan bahasa diwajibkan bagi kalian yang berpuasa. Tapi tenang, bukan kalian doang. Umat sebelum kalian juga gitu, coba. Selesai segitu? Enggak. La'allakum tattaqun. Allah seolah-olah bilang, ini bukan untuk saya ya, untuk kalian juga. Supaya kalian bisa menjadi orang yang lebih baik. Udah selesai kayak gitu? Belum. Ayyamam ma'dudat. Seolah-olah Allah bilang, udah tenang aja, gak banyak kok, cuma beberapa hari. Kenapa Allah gak mengatakan syahran wahidan, 1 bulan? Kenapa bilang ayyam? Karena Allah pengen meringankan kita. Gak lama kok, cuma beberapa hari. Ayyaman ma'dudat. Cuma beberapa hari doang kok, gak lama. Lagian kan kita puasanya bukan sebulan kan? Sehari, cuman beberapa hari. Coba kalau puasa sebulan ada yang sanggup? Sahurnya tanggal 1, buka puasanya tanggal 29. Enggak, Allah mah ngomongnya ayyaman ma'dudat. Cara Allah ngebujuk kita gitu. Udah selesai belum? Allah masih bilang, kalau kalian gak sanggup gak apa-apa, kata Allah. Kalau kalian gak sanggup, mungkin kalian musafir, mungkin kalian sakit, gak apa-apa, udah aja. Kalau kalian gak bisa puasa, nanti aja diqodho. Kalau kalian gak bisa qodho, gak apa-apa juga. Nanti kalian bayar fidyah. Walaupun berpuasa lebih baik kalau kalian mengerti. Coba lihat keringanan dari Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yuridullahu bikumul yusra, wa la yuridu bikumul usra. Itulah Islam. Din yusrun, agama yang sudah Allah permudah buat kita. Mudah-mudahan kita makin husnuzon sama Allah. Mudah-mudahan kita semakin yakin kepada Allah. Gak ada orang yang datang kepada Allah pulang dalam keadaan kecewa, itu gak ada. Gak ada orang yang mengangkat tangan kepada Allah kemudian menurunkan tangannya dalam keadaan putus asa, gak ada. Jadi teman-teman, yuk kita belajar taat sama Allah, dekat sama Allah, tapi gak usah khawatir, kita gak akan kehilangan hal-hal yang kita senangi selama itu tidak melanggar
syariat. Ternyata syariat kita itu luas sehingga banyak hal yang kita bisa lakukan dan seru tapi tidak melanggar. Kalau orang menganggap itu nggak boleh karena mungkin pemahaman syariatnya terbatas. Begitu kita melihat Islam itu syumul, komprehensif, batasannya luas, kita akan melihat betapa mudahnya Islam. Memang Islam itu agama syumul dan wasatiyah. Dia menyeluruh, komprehensif, dan proporsional, tidak berlebihan. Terakhir satu kisah lagi gimana Nabi itu orangnya asik ya. Ada seorang sahabat sholat pakai tutorial sendiri. Saya nggak bilang bid'ah ya, tutorial sendiri. Dia mau ke masjid, namanya Bakroh. Nabi lagi sholat, pas dia mau ke masjid, Nabi udah ruku nih. Karena dia nggak pengen ketinggalan rakaat pertama bareng Nabi, akhirnya dia di pintu masjid takbir, Allahu Akbar, ruku. Udah gitu jalan sambil ruku ke arah sof. Makanya saya bilang sholat tutorial ala Bakroh. Sholat, wah jalan, dapat satu rakaat. Begitu selesai sholat, dia ngomong sama Rasul, Nabi, saya tadi sholatnya seru loh, beda. Kata Nabi, hah, beda gimana? Saya takbirnya di depan pintu, terus ruku jalan. Gimana tuh Rasul? Kata dia, pede gitu nanyanya. Kata Nabi, oh gitu ya? Ya udah deh, besok-besok jangan diulang ya. Coba Nabi. Apakah Nabi? Kamu enggak kan? Ya udah deh, besok-besok jangan diulang ya. Gara-gara kata-kata inilah akhirnya ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang sah, ada yang bilang gak sah, ada yang bilang makruh. Yang jelas Nabi cuma senyum doang nih. Ya udah, besok jangan diulang. Gitu coba. Berarti Islam itu nyaman banget, santai banget. Dan insya Allah kalau kita melihat ada orang yang dengan makin mengerti agama, makin kaku, makin susah tersenyum, berarti bukan Islam yang mengajarkan kayak gitu. Mungkin pemahamannya juga masih terbatas. Mudah-mudahan ini nyemangatin kita buat nikah. Buat taat sama Allah ya. Dan nikah itu bagian dari ibadah teman-teman. Ibadah paling seru itu nikah lah pokoknya. Mau lebih lanjut next time kita bahas bab khusus masalah pernikahan dan gimana serunya pacaran setelah nikah. Insya Allah next time. Barakallahu li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.